siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai dunia tarekat. Tarekat Alawiyah menurut pandangan Abdullah Al-Haddad, suatu kajian tasawuf akhlaki. Yaman termasuk lembah Hadramaut merupakan daerah yang banyak merekam sejarah masa lampau yang penuh dengan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah manusia. Peristiwa kaum Ad, baik pertama maupun kedua, kaum Saba, dan lainnya, termasuk bagian pertama sejarah manusia dalam panggung peristiwa dunia. Lembah Hadramaut yang dikenal dengan Al-Ahqaf dalam Al-Quran. Awal abad keempat Hijriah atau tepatnya tahun 318 Hijriah merupakan awal proses transformasi budaya secara intens di Hadramaut dengan hijrahnya salah satu keturunan Al-Husain, cucu Nabi Muhammad, yaitu Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi, yang kemudian dikenal dengan Al-Muhajir yang berhijrah. Dipilihnya Hadramaut disebabkan oleh dua faktor politis dan faktor geografis. Secara politis, Hadramaut memberikan rasa aman bagi Imam Al-Muhajir ketimbang di kota Basrah, sehingga ia dan kelompoknya lebih leluasa melakukan dakwah di daerah pedesaan. Saat itu daerah perkotaan di Hadramaut berada di bawah kekuasaan pemerintah Khawarij dari sekte Ibadiyah yang tidak menyukai Imam Ali, termasuk keturunannya. Oleh karena itu, daerah pedesaan di Hadramaut lebih kondusif untuk menerima kehadiran Imam Al-Muhajir daripada daerah perkotaan. Selain itu, keberadaan mereka di desa Hadramaut lebih bermakna secara politis untuk menggalang kekuatan dalam menghadapi kekuatan pemerintahan kota. Desa pertama di Hadramaut yang dikunjungi oleh Imam Al-Muhajir adalah desa Jubail di lembah Dauan yang penduduknya mayoritas pengikut mazhab Ahlul Bait. Ini merupakan suatu indikasi yang memperjelas kebenaran hipotesa yang menyatakan bahwa kedatangannya ke Hadramaut merupakan langkah yang sudah direncanakan dengan mengadakan hubungan-hubungan sebelumnya dengan masyarakat yang masih bertalian erat dengan mazhab salafnya. Hadramaut sebenarnya tidak banyak memberikan suatu keuntungan politis bagi Imam Al-Muhajir dan kelompoknya. Tetapi secara geografis, Hadramaut merupakan tempat yang sangat strategis dalam penyebaran dan pengembangan dakwah Islam ke berbagai daerah seperti India, Asia Tenggara, Jazirah Arab yang ada di sekitarnya, bahkan ke benua Afrika. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dipilihnya Hadramaut sebagai tempat hijrah oleh Imam Al-Muhajir bukan tanpa alasan yang jelas, tetapi didasarkan pada perhitungan yang matang. Menghadapi realita perkembangan politis yang ada, maka Imam Al-Muhajir membuat kebijakan untuk tidak konfrontasi fisik secara langsung dengan kelompok yang tidak menyukai kehadirannya. Selain itu pun ia menonjolkan status sosialnya sebagai keturunan Nabi dari putrinya Fatimah dan Imam Ali. Karena hal itu memang tidak begitu penting dan juga secara politis membahayakan bagi keberadaannya di Hadramaut. Imam Al-Muhajir dengan kepiawaiannya sebagai seorang imam mampu menggalang kekuatan, baik dari kalangan Sunni maupun Syi'i yang ada di desa Hadramaut. Inilah merupakan faktor utama di antara faktor-faktor lainnya yang menyebabkan Imam Al-Muhajir mampu menggalang kekuatan dari masyarakat desa di Hadramaut yang terkoyak-koyak baik dari isu-isu politik maupun agama dalam menghadapi kelompok Ibadiyah. Dari sisi sosioekonomi, perekonomian masyarakat desa Hadramaut terpuruk akibat sistem politik yang berkembang pada waktu itu. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekuatan elit politik kota yang tidak memenuhi haknya dan masyarakat yang terpuruk oleh kepentingan politik mereka serta terpecah-pecah belahnya masyarakat oleh masalah-masalah sektoral keagamaan,
Langkah pertama yang diambil oleh Imam Al-Muhazir adalah menghidupkan kembali sektor perekonomian yang ambruk melalui perbaikan pada sistem irigasi pertanian. Beliau dan kelompoknya mampu membuka daerah-daerah baru yang dianggap sesuai untuk sektor pertanian. Dengan cara seperti ini mereka menjadi isu sentral bagi masyarakat Hadramaut dan sekitarnya, baik sebagai ahli bidang pertanian, perdagangan maupun sebagai tokoh agama. Mereka jeli dalam membaca permasalahan masyarakat yang ada dan berkemampuan dalam memberikan solusi yang tepat dan bijak. Wajar bila kemudian ia dan keturunannya mampu menggalang kekuatan secara evolusioner baik di kalangan Sunni maupun Syi'i. Cara bijak seperti ini pula lah yang juga dilakukan oleh para pewarisnya yang menyebar Islam di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Tetapi karena strategi politik dakwahnya ini pula menyebabkan lambatnya kelompok Ba'alawi dan para pendahulunya di Hadramaut memasuki dan diakui keberadaannya oleh masyarakat kota-kota besar Hadramaut seperti Tarim. Kecuali setelah setengah abad dari awal hijrah Imam Ahmad, tepatnya pada tahun 521 Hijriah atau pada masa Syekh Ali bin Alawi Khala Qasam. Ajaran tasawuf dan tarekat merupakan komoditas yang awalnya tabu bagi masyarakat Hadramaut pada umumnya, khususnya bagi masyarakat kota yang berada di bawah dominasi kelompok Ibadiyah. Tetapi melalui Imam Muhammad bin Ba'alawi yang dikenal dengan Al-Faqih Muqaddam, berkembanglah tarekat Sufiyah di Hadramaut yang kemudian berpengaruh kepada para ahli Hadramaut yang menyebarkan Islam di Haramain, India, Afrika, Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Di sini penting untuk dicatat bahwa pada diri Al-Faqih Muqaddam telah menyatu tiga fenomena yang menarik. Tradisi para salaf mereka dari para Ahlul Bait termasuk Imam Zainal Abidin, Al-Baqir, Al-Siddiq, tarekat Sufiyah dari Abu Madyan Al-Maghribi, dan tradisi Syafi'iyah dalam Furu yang mengkristal menjadi salah satu tradisi Al-Tarokat Al-Alawiyah, Tarekat Al-Alawiyah yang berkembang kemudian. Tarekat Alawiyah. Inilah menurut penulis yang terlihat pada kebanyakan tradisi keagamaan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Pada masa Faqih Al-Muqaddam inilah mulai Tarekat Alawiyah berawal, kemudian berkembang pada masa Syusyukh pada pertama abad ke-8 Hijriah, pada masa Syekh Abdurrahman Al-Saqqab. Pada masa ini ajaran Al-Fakru dan Al-Khumul lebih ditonjolkan dan ajaran Sufiyah Thariqatul Alawiyah telah menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Hadramaut. Masa Al-Muhazir dapat dikatakan sebagai embrio lahirnya Thariqat Alawiyah, dan masa Al-Faqih Muqaddam adalah masa lahirnya. Adapun masa Syusyukh adalah masa perkembangan dan pertumbuhan menaik dari Thariqat Alawiyah antara abad ke-9, masa Syekh Ali bin Abu Bakar Syakron, hingga masa Syekh Al-Haddad, dan masa mula terjadinya pergeseran nilai-nilai dari ajaran Thariqat Alawiyah. Bukti-bukti historis tentang masa menurun dari sejarah Al-Thariqat Alawiyah memang sulit ditemukan. Meskipun demikian, kitab-kitab dan surat-surat Syekh Al-Haddad syarat dengan kritik terhadap pergeseran nilai tersebut, baik pada kalangan kaum Ba'alawi sendiri maupun lainnya. Pergeseran tersebut disebabkan oleh dua faktor penting, eksternal dan internal. Faktor eksternal dengan makin derasnya pengaruh paham sufistik di kalangan masyarakat, khususnya dari kalangan khawas dari para sufi besar, Ibn Arabi, Ibn Farid, dan Imam Al-Ghazali pada sebagian karya-karyanya, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahpahaman pengertian terhadap ajaran-ajaran tasawuf tersebut. Kedua faktor internal yaitu ketidaksiapan masyarakat secara umum untuk menyerap ajaran para elit sufi yang disebabkan oleh ketakpahaman mereka terhadap dasar-dasar ajaran sufistik dalam Islam.
Selain itu, mereka makin terjadinya pergeseran nilai ajaran pada salaf at-thariqat alamiah pada masyarakat. Oleh karena itu, Syekh Al-Haddad sebagaimana salaf, para tokoh Ba'alawi lainnya memandang perlu adanya suatu penataan kembali langkah-langkah dasar dalam memahami ajaran sufistik kalangan elit para ahli sufi tersebut sehingga tidak menimbulkan sikap simpatik yang keliru atau sikap a priori yang tak berdasar. Mengembalikan fungsi Thariqat Alawiyah sebagaimana sebelumnya sebagai Thariqah Ammah untuk meniti jalan menuju Thariqah Khasah merupakan cara yang ditempuh oleh Al-Haddad dalam memperbaiki keadaan masyarakat. Thariqah Ammah adalah suatu ajaran dasar sufistik yang dapat dicerna oleh masyarakat luas dan sebagai pengetahuan dasar dalam meniti perjalanan batin. Untuk wusul ilallah sampai kepada Allah dengan salamah al-sudur min amrod kolbiyah, selamat dari penyakit hati, atau memasuki alam khawas dengan mapan baik secara intelektual maupun spiritual. Thariqat Alawiyah pada masa Syekh Al-Haddad lebih terlihat adanya tatanan yang lebih sistematis dan lebih diperjelas sehingga dapat dijadikan langkah dasar untuk lebih mempersiapkan diri dalam memasuki dunia pemikiran sufistik kaum Hawas yang menurut Syekh Al-Haddad sangat membahayakan bagi keseimbangan jiwa para pemula. Yang menarik dari usaha Syekh Al-Haddad ialah kiprahnya sebagai tokoh pembaharu dan menjadikan Thariqat Alawiyah sebagai tarekat yang menyeimbangkan antara pendidikan Riyadhah al-Qulub dan ajaran Imam As-Sijili dan Riyadhah al-Abdan dan ajaran Imam Al-Ghazali, sehingga dalam waktu bersamaan dalam diri seorang murid diharapkan terjadinya keseimbangan dan pendewasaan dalam meniti langkah-langkah selanjutnya dan mampu memahami ajaran-ajaran yang lebih berat dan rumit yang akan dihadapinya. Oleh karena itu, Thariqat Alawiyah dipandang sebagai Thariqat As-Sijiliyah Al-Ghazaliyah yang selalu membahas sesuatu melalui dua sisi lahir batin mencerminkan kebenaran sesuatu itu. Lima dasar untuk pemula diajarkan Syekh Al-Haddad adalah menempatkan At-Thariqat Alawiyah sebagai Thariqat Ammah dan juga sebagai konsekuensi logis dan tujuan ajarannya, yaitu wusul ilah dengan salamah al-sudur min amrad al-qalbiyah. Kelima dasar ajaran Thariqat Alawiyah tersebut ialah ilmu tentang amal, al-khauf, waro, dan ikhlas. Dengan kelima ajaran tadi, setiap murid diharapkan dapat memasuki pemikiran para kaum khawas dengan kemampuan muraqabah yang baik dan segala sesuatu dapat merusak perjalanan menuju Allah, atau dengan mapan baik secara intelektual maupun spiritual. Keikhlasan Maqam al-Abid menurut Syekh Al-Haddad termasuk kedudukan kerohanian yang tinggi. Syekh Al-Haddad sendiri menurut beberapa sumber telah sampai kepada Maqam al-Abid ini. Seorang hamba yang telah sampai ke maqam ini menunjukkan ia telah memperoleh anugerah Al-Qurbaniyah, atau menurut Syekh Al-Haddad maqam ini disebut dengan Maqam al-Asir. Keikhlasan seorang yang diimplementasikan dalam sikap al-faqr dan al-khumul dalam tradisi At-Thariqat Alawiyah merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid yang benar. Kedua sikap tersebut terkait dengan maqam al-abid. Menurut Syekh Al-Haddad bahwa tujuan dari diciptakannya manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah dan kehidupan sebuah ajaran Thariqah harus mampu mempunyai kesesuaian dengan tiada akhir perjalanan seorang hamba atau penciptaannya di alam ini.
dengan usaha menghidupkan kembali ajaran salaf para tokoh Ba'alawi pada masyarakat Hadramaut, maka Syekh Al-Haddad dapat dikategorikan sebagai pembaharu bagi kelompoknya pada abad ke-12 Hijriah atau 17 Masehi. Indikasi kebenaran statement tersebut di atas dilihat pada perkembangan Tarekat Alawiyah yang memandang Syekh Al-Haddad sebagai Kutubul Gaus atau Kutubul Irsyad. Kerohaniannya yang tinggi dan kelebihan ilmunya dan kearifannya dalam memberikan bimbingan kepada umatnya. Syekh Sufi Al-Husain Al-Bafadil di Mekah mengatakan bahwa ada 3 tokoh pada masanya. Pertama, yang menutupi makalnya perkataannya yaitu Syekh Muhammad bin Alwi Al-Saqaf, seorang sufi di Mekah. Yang kedua adalah makalnya yang menutupi halnya yaitu Syekh Ahmad Kusyayyi di Madinah. Yang ketiga, sampai pada derajat sempurna antara hal dan makalnya yaitu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Syekh Al-Haddad termasuk seorang tokoh yang sangat menonjol karena dalam dirinya adanya keseimbangan kekuatan hal dan makal, sehingga secara sadar mampu menyerap kebenaran sebagaimana para tokoh sufi besar dan sekaligus mampu menerjemahkan dalam bahasa merupakan yang biasa manusia memiliki dalam dirinya al-quwah al-qudsiyah. Syekh Al-Haddad sangat bersikap toleran terhadap pola kehidupan beragama dan perkembangan masyarakat di masanya. Pengakuannya bahwa Imam Ali sebagai wasti dan ini termasuk ciri khas dari ajaran Ahlul Bait selain ajaran Al-Qurbaniyah yang telah diterima luas oleh masyarakat Hadramaut pada abad pertama ke-6, tahun ke-6. Syekh Al-Haddad sebagaimana tergambar dalam tulisannya, ia termasuk tokoh pada masa mudanya mampu menempatkan diri baik sebagai dai, syekh, pemikir. Syekh Al-Haddad telah meletakkan moral yang baik dalam menyikapi dan menilai para sufi besar seperti Ibn Arabi, Ibn Farid, dan Al-Haddad yang semisal dalam ketiganya. Pada satu sisi ia melarang sebagian para muridnya untuk membaca karya mereka, tapi pada sisi yang lain ia memperoleh sebagian yang lain, serta ia pun menghormati para sufi besar tersebut sebagai para kekasih Allah. Pentingnya kehidupan tokoh sufi, Syekh Al-Haddad menjadikan para muridnya banyak menulis dan biografi syekhnya. Di antara karya-karya Syekh Al-Haddad banyak dibaca oleh masyarakat adalah wirdnya yang terkenal dengan Ratibul Haddad. Ratib tersebut menggambarkan 3 hal yang penting. Pentingnya ajaran tauhid dan kehidupan seorang murid. Pentingnya hubungan antara seorang murid dengan gurunya sebagai guide. Ketiga, pentingnya kejelasan dalam menentukan tujuan safar seorang murid menuju Allah, hingga jelas hendak kemana ia akan pergi dan ibadah yang ia takutkan dan ia lakukan. Tarekat Al-Haddadiyah merupakan bagian dari Tarekat Al-Alawiyah, di mana validitas ajaran-ajarannya sebagai tarekat dapat dilihat dari adanya kesinambungan dan menerima ijazah dari Syekh Al-Haddad. Sebagai seorang pembaharu, ia sangat menyadari pentingnya generasi penerus, dan Syekh Al-Haddad telah berhasil menyiapkan generasinya meneruskan perjuangannya sehingga mereka dapat menghidupkan terus usaha membangun yang dilakukan olehnya, pembaharuan yang dilakukan olehnya. Bahkan ada setiap karya generasi penerusnya selalu ditemui nama dan buah pemikiran dari Syekh Al-Haddad. Terima kasih.